Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ilmu kimia, sedikit tentang pengantar ilmu kimia, kemudian materi dan perubahannya. Oke. Kalau kita mendengar kata kimia, itu kaitannya erat dengan bahan kimia. Kalau bagi masyarakat umum biasanya kalau sudah mendengar bahan kimia itu yang terfikirkan adalah bahan-bahan yang berbahaya. Nah, sekarang coba dari 6 gambar ini mana yang merupakan bahan kimia? Tentunya semuanya adalah bahan kimia, mulai dari udara yang kita hirup, nasi yang kita makan, kemudian bahkan segala sesuatu yang dekat dengan kita itu umumnya merupakan zat kimia. Nah, mempelajari ilmu kimia itu apa gitu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari sifat, struktur, susunan, dan juga perubahan materi. Jadi umumnya yang akan kita bahas di kimia itu adalah suatu materi. Ilmu kimia ini punya banyak kaitan dengan berbagai ilmu lainnya. Misal ada pada pelajaran materi lingkungan, berkaitan dengan energi, kemudian kesehatan dan obat, makanan, material dan teknologi. Makanya ini banyak terpakai ilmu kimia ini di mana-mana, aplikasinya banyak. Oke, tadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Materi itu apa? Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi dia bisa menempati ruang dan punya massa. Nah, massa ini apa? Nah, kita tahunya biasanya massa itu kaitannya adalah sama dengan berat. Padahal massa dan berat itu sebenarnya berbeda. Apa bedanya antara massa dan berat? Massa itu merupakan ukuran yang menunjukkan kuantitas materi dalam suatu benda, sedangkan berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Jadi pada intinya massa atau satuannya kilogram. Massa ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi berat itu adalah gravitasi dikali massa. Misalnya berat kita di bumi adalah 50 kg, maka berat kita di planet lain atau di bulan dengan gaya gravitasi yang berbeda itu akan berbeda. Tapi kalau massa kita itu sama di mana saja. Oke, tadi materi. Intinya di kimia kita akan bahas materi. Materi itu terbagi dari zat murni dan campuran. Zat murni ini terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur itu ada yang logam, semilogam, dan non-logam. Sedangkan senyawa adalah campuran dari unsur-unsur dengan perbandingan tetap, perbandingan tertentu. Sekarang campuran. Nah, campuran ini bisa gabungan dari dua atau lebih senyawa, atau dia tuh campuran dari zat murni intinya, baik itu unsur dan senyawanya. Nah, campuran ini ada yang homogen dan ada yang heterogen. Campuran homogen contohnya adalah larutan. Misal nih larutan gula. Kalau larutan kita tidak bisa melihat perbedaan antara zat terlarut dengan zat pelarut. Misal gula dalam air, larutan gula dalam air berarti sudah menyatu. Jadi yang kita lihat tuh homogen sama. Sedangkan koloid dan suspensi itu heterogen, masih kelihatan bidang batas atau perbedaannya. Nah, materi ini ada 3 wujud ada cairan, padatan, dan gas. Dimana suatu materi bisa berubah-ubah, memiliki perubahan baik dari bentuk cair ke padatan atau dari bentuk padat ke gas.
gas ke cair, ya, ada kan berubah-ubah bentuk wujudnya. Misal nih, air bentuknya cair, wujudnya cair ketika air didinginkan maka dia berubah menjadi padatan. Ketika di air apa namanya tuh bisa juga berubah menjadi gas ya dipanaskan. Selanjutnya kita lihat perubahan materi. Perubahan materi itu terdiri dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menimbulkan zat baru. Misal, pembakaran kayu. Kayu kalau dibakar itu kan menjadi arang ya, dimana zat ini berbeda. Sudah mempunyai perbedaan sifat dari kayu dengan arang. Kemudian pembakaran hidrogen di udara membentuk air. Sudah pasti ya, zat yang terbentuk adalah air, baru hidrogen air H2. Kemudian perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menimbulkan zat baru. Jadi dia tidak menimbulkan zat baru, hanya perubahan ya, seperti mungkin wujudnya, bentuknya, tapi tidak berubah ya, sifatnya tidak berubah. Misal nih, pencairan es ya, es berarti sama-sama air ya, senyawanya sama, tidak berubah, tidak membentuk zat baru. Larutan gula juga seperti itu. Oke. Materi itu punya sifat ya. Jadi ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif ini sifat yang terukur bergantung pada banyaknya materi. Jadi jumlahnya itu terkait dengan sifatnya. Misal massa ya, semakin banyak ya semakin besar, panjang, volume, itu ekstensif. Tapi kalau intensif itu nilainya ya, nilai yang terukur itu tidak bergantung dengan jumlahnya. Misal suhu air satu ember sama air satu gelas itu suhunya akan sama kalau ditaruh di tempat yang lokasi yang sama ya, di udara yang sama, suhunya tetap akan sama. Warna juga, air warna hijau di dalam ember sama air warna hijau di dalam botol kecil itu juga akan sama warnanya ya, hijau gitu ya. Jadi tidak bergantung pada jumlahnya. Nah, dalam pengukuran kita menggunakan satuan ya, satuan internasional yang biasa dipakai ya. Untuk panjang itu biasanya untuk panjang satuan internasionalnya yaitu meter, simbolnya M, massa kilogram, kg ya, time waktu itu second atau s, kemudian atau detik ya, electrical current itu arus listrik, ampere, A temperatur, Kelvin. Jadi kalau kita diminta satuannya ubah ke satuan internasional, kita harus menggunakan satuan ini. Jumlah zat ya, jumlah zat ini yang sering akan dipakai di kimia itu mol. Ya, kemudian intensitas cahaya, kandela atau CD. Nah, selain tadi satuan-satuan internasional untuk besaran yang pokok, itu tadi besaran pokok ya namanya. Ada juga untuk turunan ya, satuan turunan. Misal nih volume. Volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau untuk persegi sisi kali sisi. Nah, misal satuan untuk volume ini secara internasional adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, jadi otomatis ya kalau kita menghitung volume ya, itu kita ubah dulu ke dalam meter kalau pakai satuan internasional. Nah, kita juga bisa melakukan konversi di mana biasanya kan dalam mililiter ya, kalau volume biasanya kita pakai mililiter, ada dalam mililiter. Jadi 1 mililiter itu setara dengan 1 sentimeter kubik. Nah, sedangkan secara internasional pakai meter kubik ya. Oke, meter kubik.
Jadi gimana ya, kita konversi nih, 1 cm kubik itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi seandainya volumenya adalah 3 ml ya, mau kita jadikan ke satuan internasional meter kubik, berarti menjadi 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena ini. Nah, sedangkan sentimeter liter ya, kalau satuannya biasanya dalam liter, itu setara dengan 1 desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik kalau diubah ke meter kubik adalah 10 pangkat min 3. Jadi 1 liter itu ya, 1 liter itu sama dengan 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik kalau diubah ke satuan internasional. Nah, kemudian yang lain ya, contohnya untuk yang satuan turunan dari kerapatan. Kerapatan itu satuan secara internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. Nah, seandainya dalam soal ada bentuknya diketahui 1 gram per centimeter kubik, ini sama artinya dengan 1 gram per mililiter. Tadi kan sudah diketahui ya, centimeter kubik itu sama dengan mililiter. Maka kalau kita ganti ke kilogram per meter kubik, maka dia menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Coba kita lihat contoh di sini. Kerapatan itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Kelihatan ya, massa dibagi volume. Sepotong platina dengan kerapatan. Nah, kerapatan itu di sini lambangnya ada ya. Kadang ada juga lambangnya adalah rho ya, rho m per v. Kalau yang diketahui kerapatan, kemudian volume diketahui, berarti yang dicari adalah massa. Ini matematikanya cari massa, berarti dikali ya, volumenya dikali ke kiri, berarti massa sama dengan kerapatan dikali volume. Kerapatannya adalah 21,5 gram per cm pangkat 3 dikali ya, volumenya 4,49 cm pangkat 3. Kebetulan sudah sama dalam bentuk cm pangkat 3, berarti ini tinggal kita coret, tinggal 2,5 kali 4,49 berarti 96,5 gram. Kalau diminta dalam satuan internasional, berarti ini harus kita rubah menjadi bentuk kilogram ya. Berapa ini? Jadi bagi 1000 berarti 96,5 ya, per atau kali ya, kali 1000, 10 pangkat min 3 atau 0,0965 kilogram. Nah, ini untuk prefix ya, untuk simbol depan. Misal senti itu 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3. Nah, tadi kan gram misalnya, berarti kalau miligram 10 pangkat min 3 gram. Mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12, terus kilo itu 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6. Ini harus diingat-ingat ya. Ini bagaimana konversi satuan-satuan SI ya. Sebenarnya ini harusnya sudah bisa ya. Lebar
1437 mm. Berapa lebar meja tersebut dalam meter? Tinggal dibagi berapa? 1 meter, milimeter, milimeter ya, mili. Ingat lagi tadi mili itu kan 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat min 3. Berarti kalau di sini mili dijadikan ke meter, berarti 1437 ya. Milinya kita ubah lagi menjadi 10 pangkat min 3 meter. Nah, kalau kita mau 10 pangkat min 3 nya nggak pakai, berarti ini kan jadikan desimal 1, 2, 3, berarti 1,437 meter. Oke. Nah, beberapa orang memiliki tinggi 172 cm. Berapa tingginya dalam desimeter? Mudah ya. Desi, senti, mili. Berarti 1 cm ya, sama dengan 10 pangkat min 1 desimeter. Ingat ya, kalau zaman SD itu kita suka kasih ada tangga-tangga begini ya. Desimeter, meter, desimeter, sentimeter. Dari sentimeter ke desimeter berarti naik 1, berarti 10 pangkat min 1. Jadi ini sama dengan 172 centimeter ya, sama dengan 17 ya. 10 pangkat min 1 berarti desimalnya naik 1, 17,2 desimeter. Oke. Kemudian tulis dalam sentimeter kubik. Sentimeter kubik berarti sentimeter pangkat 3. Ini desimeter, 1 desimeter kubik nah sama dengan 10 pangkat 3 cm. Dari mana centimeter kubik? Desimeter ke centimeter turunnya 1, karena dia pangkat 3 berarti 10 pangkat 1 pangkat 3, jadi 10 pangkat 3. Ini 0,225 desimeter kubik. Berarti dikali 10 pangkat 3 kali 1000 berarti 1, 2, 3 berarti 225 cm kubik. Nah, kalau gini kecepatan suara di udara sekitar 343 meter per detik atau meter per second. Berapakah kecepatan udara dalam kilometer per jam? Disuruh ganti dalam bentuk kilometer per jam. 343 ya meter per detik. Nah, dijadikan ke bentuk kilometer per jam. Oke, diketahui bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berarti kalau dari meter ke kilometer dibagi 1000. Berarti di sini 343 ya dibagi 1000. Nah, ini kan kebalikan ya, dari meter ke kilometer dibagi 1000. Kemudian dari detik ke jam, 1 jam itu 3600 detik. Berarti dari detik ke jam berarti 1 per 3600. 1 per 3600. Otomatis 3600 nya itu naik ke atas ya. Berarti menjadi 343 kali 3000 kali 3600
per 1000. Oke. Nanti tinggal dicari hasilnya ya, kilometer per jam. Jadi hasilnya adalah 1234,8 kilometer per jam. Oke, sekarang kita lihat perbandingan skala suhu ya. Skala suhu itu ada dalam bentuk Celsius, Kelvin, Fahrenheit, satu lagi ada Reaumur. Nah, kita lihat yang 3 ini. Kalau Kelvin tadi adalah satuan standar, satuan internasional ya. Nah, Kelvin dengan Celsius, kalau kita perhatikan 0 derajat Celcius itu sebanding dengan 273 Kelvin. Jadi kalau kita mau merubah dari Celsius ke Kelvin, berarti kita tambahkan 273 ya. Jadi kalau kita mau cari Kelvinnya, Kelvin itu sama dengan derajat Celcius tambah 273. Oke, kalau nggak pakai komanya nggak apa-apa, 273 aja. Kemudian kalau kita mau mengubah dari Celsius ke Fahrenheit ya, ini perbandingannya adalah 9/5 kali Celsius ya, kali jumlah kali derajat Celciusnya tambah 32 Fahrenheit itu sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian 212 Fahrenheit sama dengan 100 derajat Celcius. Ini untuk merubah ya, kalau dari derajat Celcius, dari Fahrenheit ke Celcius seperti ini. Ini kalau dari Celsius ke Fahrenheit. Contoh, berapakah 172,9 derajat Fahrenheit dalam derajat Celsius? Seperti yang kita ketahui tadi, kalau diketahui derajat Fahrenheitnya, berarti kan 9/5 kali derajat Celsius tambah 32, atau mau langsung kita pakai yang ini juga boleh ya, 5/9 kali, jadi Fahrenheitnya dikurangin dulu 32. Nah, sama aja sih dengan ini. Jadi Fahrenheitnya dikurangin dulu 32, hasilnya adalah 172,9 kurang 32, kemudian perbandingannya 5/9, dapat 78,3 derajat Celcius. Kemudian pengukuran dan angka penting. Nah, pengukuran dan angka penting ini saling berkaitan ya. Dalam pengukuran berarti kita biasanya mendapatkan suatu angka. Nah, angka itu ada yang dinamakan angka penting. Angka penting itu merupakan digit yang diperoleh dari hasil pengukuran, dimana kegunaan angka penting itu menunjukkan pengukuran yang dapat dipercaya. Misal, hasil pengukuran kita 26,0 meter. Berapa jumlah angka penting? Ada 3 di sini, yaitu 2, 6, dan 0. Nah, kaitan pengukuran itu adalah dengan ketepatan dan keakuratan, di mana ketepatan menunjukkan berapa dekat kesamaan hasil pengukuran dengan besaran yang diperoleh ya, dengan besaran yang sama. Kemudian katakan akurat jika berapa dekat kesamaan hasil pengamatan dengan nilai sebenarnya. Jadi dengan nilai sebenarnya itu akurat ya. Nah, dalam kimia biasanya kita membuat atau menuliskan suatu angka itu dengan menggunakan notasi ilmiah, karena ini ada kaitannya juga dengan penentuan angka penting. Jadi kalau secara aturannya, angka penting itu angka 0 yang terletak di sebelah kiri ya, digit pertama yang bukan 0 itu bukan merupakan angka penting. Misal kita menulis 0,00215, berarti angka yang bukan 0 pertama adalah ini ya, 215.
Artinya yang ini tidak merupakan angka penting. Jadi angka penting di sini hanya ada 3. Nah, kemudian angka 0 yang terletak sebelah kanan titik desimal dan juga sebelah kanan dari angka yang pertama ya, yang bukan 0, itu dianggap ya. Jadi ini 1, 2, 3, 0 ini semuanya adalah angka penting. Jadi ada 4 angka penting di sini. Begitu juga dari hasil perkalian, pembagian ataupun jumlah. Jadi kalau dalam perkalian ataupun pembagian ya, menggunakan angka penting yang ada dalam faktor yang ketepatannya paling kecil dalam perhitungannya. Jadi diambil yang paling kecil. Kalau untuk jumlah dan kurang, paling sedikit sebesar angka yang tidak tetap yang paling besar yang ada pada setiap faktor bilangan digunakan dalam perhitungan. Jadi ini setelah menghitung dan setelah mengali. Nah, jadi angka penting itu untuk lebih memudahkan kita sebaiknya digunakanlah notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah. Misal 0,00215, berarti notasi ilmiahnya itu adalah 2, ya desimalnya pindah ke satuan ya, satuan 2,15. Berapa pindah desimalnya ke kanan? 1, 2, 3, berarti dikali 10. Kalau pindah ke kanan berarti kita harus dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Kalau ke kiri ya, ini kan 12 koma, berarti 12 koma itu kan ke kiri ya, ke kiri supaya jadi satuan 1,1 berarti ke kiri, berarti kali 10 pangkat 1. Kita lihat lagi supaya lebih jelasnya. Dalam kimia ada jumlah atom ya. Jumlah atom ya pada 12 gram karbon itu adalah 602 berapa nih kalau dihitung. Jadi ini kita bikin dalam notasi ilmiahnya. Yang namanya notasi ilmiah kita hanya pakai satuan ya. Jadi ini dimana jadinya hanya satu angka ya. Terus desimalnya kita taruh di setelah satu angka tadi, satuan. Jadinya 6,02. Selebihnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 23 ya. Jadi 6,022 kali 10 pangkat 23. Kalau dia komanya di sini, kita akan menggeser desimalnya ke kanan ya. Kalau menggeser desimal ke kanan, jadi ini desimalnya pindah ke sini ya, 1,99. Hitung ke kanan berapa. Kalau dia ke kanan gesernya, berarti pangkatnya adalah minus. Nah ini nih, kalau geser ke kanan pangkatnya min, kalau gesernya ke kiri, kalau komanya ya desimalnya geser ke kiri, pangkatnya positif. Oke, kita lihat penambahan dan pengurangan. Kalau menjumlahkan dua notasi ya, dua angka dengan notasi ilmiah, itu syaratnya yang ini ya, pangkatnya harus sama. Ini kita lihat pangkatnya tidak sama, kita ubah dulu gimana supaya sama. Terserah mau ini dijadikan 43 ya atau ini, tapi sebaiknya yang 3,9 kita ubah 3,9 supaya ini jadi 10 pangkat 3, berarti harus tambah 1 artinya desimal pindah ke kiri ya, pindah ke kiri jadi koma di sini, jadi 0,39 10 pangkat 4. Kalau ini udah sama, barulah 4,31 nya kita jumlahkan dengan 0,39, hasilnya adalah 4,70 kali, nah 10 pangkat 4 nya menyusul, tinggal kita pindahkan. Kalau perkalian gimana ya? Kalau perkalian kita tinggal kali sih, 4 kali 7 ya, 4 kali 7 28, kemudian 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 3
aturan pangkat, kalau pangkatnya dikali, kalau bilangannya dikali kan, ini dikali berarti min 5 tambah 3 jadinya min 2, jadi 28 kali 10 pangkat min 2. 28 kali 10 pangkat min 2 ini kan belum sesuai kaidah ya notasi ilmiah, maka kita jadikan dia satuan, jadi 2 koma. Artinya di sini kan desimalnya pindah ke kiri. Kalau ke kiri berarti bertambah 1, min 2 tambah 1 jadinya min 1. 2,8 kali 10 pangkat min 1. Pembagian juga begitu ya. Jadi ini boleh kita bagi dulu, kemudian yang ini sama kita bagi. Kalau dibagi pangkatnya berarti kurang 4 kurang 9 berarti min 5. 1,7 kali 10 pangkat min 5. Oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Untuk latihan soalnya nanti dikirim di video atau di slide yang lain.